Selamat datang di Cerita Warung Kopi. Beberapa rahasia seharusnya tetap membeku. Namun, di sebuah kios kecil ini, sebuah rasa pahit akhirnya mencair. Maret 2026. Sebuah pagi yang kelam. Di sebuah pemukiman yang biasanya hangat dengan semangat lebaran, tiba-tiba tersentak oleh sebuah kenyataan yang tak terbayangkan. Semua bermula saat pemilik kios kembali dari masa mudiknya. Ia menemukan pintu terkunci rapat. Namun, ada keganjilan yang merayap di balik dinding beton itu. Saat pintu terbuka, aroma tak biasa menusuk ke udara. Sebuah firasat buruk mulai menghantui siapapun yang berani melangkah masuk. Korban adalah Pak Ari, seorang pria paruh baya yang dikenal sebagai jiwa dan nafas dari lingkungan ini. Terima kasih banyak ya, Nak. Kamu adalah orang baik. Sama-sama, sudah menjadi tugas kita sebagai manusia untuk membantu sesama. Namun, di balik dedikasinya, ada mata yang mengintai dengan penuh kebencian. Dua rekan kerja yang seharusnya menjadi teman seperjuangan justru menyimpan rencana yang kelam. Dia pikir dia siapa? Cuma pegawai aja, gayanya kayak pemilik ruko. Tenang, bentar lagi lebaran. Kita butuh modal buat pulang. Malam itu, kedua orang ini mengajak Pak Ari untuk bekerja sama mencuri semua uang yang ada di kios tersebut. Tapi Pak Ari menolak dengan tegas semua permintaan itu. Lalu Pak Ari mengusir mereka berdua dan berniat untuk melaporkan perbuatan tersebut kepada bosnya. Karena kalut takut ketahuan, kedua orang ini akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu kepada Pak Ari. Malam takbiran seharusnya menjadi waktu bagi setiap hati untuk bersyukur dan kembali fitrah. Namun malam itu, ruko ini menjadi saksi bisu, sebuah perselisihan yang berakhir fatal. Loh, kalian mau apa? Jangan begitu. Sebuah perdebatan kecil yang meledak menjadi tragedi. Gimana ini? Dia nggak bangun lagi. Cepat, bantu aku, tutup freezernya. Kita harus tutup rapat tempat ini. Kunci pintunya. Jangan sampai ada yang curiga. Kita langsung cabut dari kota ini. Mereka membawa kabur harta yang tak seberapa. Mereka mengira dengan memasukkan Pak Ari ke dalam mesin pendingin, jejak kejahatan mereka akan membeku selamanya. Halo, polisi? Tolong, ada kejadian di ruko saya. Pegawai saya, Pak, tolong. Tadi dia lewat sini, Pak. Iya, persis di jam 11 malam. Mukanya kurang jelas karena dia pakai topi. Kita mundurkan rekamannya, coba lihat detail Polisi kaki. bergerak cepat, melacak setiap jejak digital dan keterangan saksi yang tersisa. Pelarian yang melelahkan itu akhirnya berakhir. Kedua pelaku berhasil diamankan. Maafkan kami, Pak. Kami tidak sengaja. Kami butuh uang untuk lebaran, Pak. Kini, Pak Ari telah tenang di sisinya. Kisahnya akan selalu menjadi pengingat abadi bagi kita tentang pentingnya menjaga nurani dan bahwa kejahatan sehebat apapun tak akan pernah bisa mengalahkan cahaya kebaikan. Selamat jalan, Pak Ari. Kami semua tidak akan melupakan kebaikanmu. Motifnya begitu klise, namun menyakitkan. Keinginan untuk menguasai harta dan rasa sakit hati karena ditegur saat bekerja ditukar dengan sebuah nyawa yang tak ternilai. Kenapa jadi begini, Jo? Kenapa kita lakukan itu? Sudahlah, Di. Semua sudah terjadi. Ini ganjaran kita. Pak Bedul kini membuka pintu kiosnya bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk menebar kembali benih kebaikan yang dulu ditanam almarhum. Ratusan nasi kotak gratis dibagikan, persis seperti tradisi mulia Pak Ari semasa hidup. Sudah setahun ya, Ri. Makanan ini selalu jadi bagian dari takbiran kita. Kamu pasti suka. Biar rezeki ini sampai juga ke yang membutuhkan. Selamat jalan Pak Ari, warisanmu tetap hidup selamanya di hati kami. Terima kasih sudah menonton. Tunggu cerita selanjutnya.